Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kali ini saya akan berbicara tentang babak kualifikasi Piala Dunia untuk zona Afrika yang sudah memasuki putaran ketiga, leg pertama yang berlangsung dini hari di mana ada 10 tim ya, yang menjadi juara grup atau di fase grup A sampai grup J ya, yang melaju sampai di putaran ketiga dan sudah diundi. Mereka sudah bertarung, namun sayang sekali di antara 10 tim itu ada 2 tim yang maju ke babak final atau finalis di Piala Afrika 2021 sudah baku hantam. Salah satu pasti akan tersisi. Senegal, juara Piala Afrika 2021, berhadapan dengan Mesir. Nah, di sini kita tahu bahwa Senegal diperkuat oleh Sadio Mane, Mesir oleh Mo Salah. 2 punggawa terbaik dari The Reds Liverpool. Sayang sekali bahwa baik Senegal ataupun Mesir tidak akan mendapatkan tempat, ya, salah satu di Qatar. Ya. Dan pertandingan-pertandingan lainnya itu melibatkan antara Kamerun yang menghadapi Aljazair dan sudah dilangsungkan sampai dini hari. Di luar dugaan Kamerun sebagai tuan rumah kalah melawan Aljazair dengan gol dari Islam Slimani untuk menentukan kemenangan Aljazair, dan Aljazair punya kesempatan untuk bisa lolos karena mereka akan menjadi tuan rumah. Satu tim lagi yaitu Tunisia yang mengalahkan Mali lewat gol bunuh diri Sissoko, dan Tunisia akan menjamu nantinya Mali dalam pertandingan kedua pada Rabu depan tanggal 30 Maret, dan Tunisia diperkirakan bisa lolos karena mereka menang dini hari tandang ke markas Mali. 2 laga lainnya itu berakhir imbang antara Ghana dan Nigeria dengan 0-0, dan juga Republik Demokratik Kongo dengan Maroko yang berakhir 1-1. Yang saya akan bahas kali ini adalah duel di Stadion Nasional Kairo, ya, di mana Mo Salah menjamu Sadio Mane, rekan sahabat dia yang sehari-hari tentunya kita lihat di tubuh tim Liverpool. Ya. Ini persahabatan yang luar biasa dijalin oleh Mo Salah dan Mane. Tapi keduanya harus saling sikut menyikut, ya, dalam pertarungan untuk bisa meraih tiket ke putaran final Piala Dunia di Qatar. Dan apa yang terjadi? Mesir mampu memenangkan leg pertama ini di kandang mereka menghadapi Senegal dengan 1-0 lewat gol bunuh diri di menit keempat oleh Salio Ciss, ya, fullback dari Senegal, bek kiri yang bermain di klub kasta kedua di Prancis bersama AS Nancy. Dan sangat disayangkan juga bahwa Senegal sebagai juara Afrika harus menelan kekalahan dan membuat mereka harus berjuang pada tanggal 30 Maret yang akan datang, itu pada Rabu, untuk bisa menang dengan 2-0. Mesir cukup bermain imbang untuk bisa membuk 1 tiket. Ya. Dan ini tidak mudah juga bagi Mesir, walaupun mereka menang dengan 1-0. Tetapi Salah dan kawan-kawan harus tetap habis-habisan di saat mereka datang ke Dakar, ya, ke markas Senegal. Pasti Senegal tidak ada pilihan lain. Tidak boleh imbang, paling tidak mereka juga bisa menang dengan 1-0 untuk memaksakan perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti. Namun mereka kalau ingin lolos langsung harus bisa mencetak 2 gol ke gawang Mesir. Pertarungan yang seru terjadi, ya, di Kairo dari kedua tim. Saya pikir ini pertandingan mestinya berakhir imbang kalau tidak ada gol bunuh diri dari Salio Ciss, ya. Karena dari statistik semua aspek yang saya lihat itu menggambarkan ini imbang. Senegal itu walaupun sebagai tamu mereka lebih banyak menembak, ya. 10 tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang atau on target. Tuan rumah Mesir itu hanya 9 tembakan yang mereka lakukan dan 3 on target. Sama saya pikir. Penguasaan bola juga ada di Senegal sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari semua aspek, Senegal tuh unggul tipis. Namun secara kesimpulan saya lihat ini wajar sebenarnya berakhir imbang. Tapi nyatanya hasil akhir adalah kemenangan buat Mesir. Ya. Karena dari penguasaan bola juga 56% dari Senegal, ya. Dan memang mengenalkan bahwa 44% dari Mesir. Akurasi juga operan mereka
sangat berimbang sekali. 79-73, jadi sangat berimbang ya. Sepak pojok ya, corner kick itu 4-4. Jadi wajar kalau saya bisa mengatakan bahwa ini lebih cenderung imbang. Tapi secara keseluruhan Senegal memang unggul tipis di dalam statistik. Ya, tetapi apapun itu tidak akan berpengaruh karena yang dilihat adalah hasil akhir. Dan Mo Salah yang bersama dengan teman-temannya yang mengunci kemenangan. Gol bunuh diri ini lahir ketika pertandingan begitu cepat. Ada skirmish di depan gawang. Mo Salah mendapatkan umpan, kemudian melepaskan tembakan, kaki kiri membentur mistar gawang, memantul ke bawah. Ya, tidak bisa dicegat oleh penjaga gawang Senegal yang juga penjaga gawang utama dari The Blues Chelsea, Edouard Mendy, sehingga bola mengena paha dari Ciss ya, Saliou Ciss, dan bola masuk ke gawang mereka. Itulah satu-satunya gol yang terjadi. Dan syukur bagi Mesir mereka bisa mendapatkan hasil ini. Karena mereka tahu mereka akan berhadapan dengan tim yang sangat tangguh seperti Senegal. Lihat dari kedalaman skuad mereka, tuh Senegal sebenarnya itu lebih bagus ya kalau bisa melihat. Di belakang mereka Abdou Diallo, pemain dari PSG atau Paris Saint-Germain, berduet bersama dengan Kalidou Koulibaly, pemain belakang dari Napoli. Di bawah Mistar saya sudah katakan tadi ada Mendy ya, bagus. Bonassar yang bermain di Bayern Munchen. Ini adalah pemain-pemain yang oke di garis belakang. Di tengah, Idriss Gueye ada di Paris Saint-Germain. 16 Mendy yang bermain di Leicester City. Ya. Kemudian Chico Kouyate ada di Crystal Palace. Jadi ini tengah juga oke bagi Senegal. Di depan Ismaila Sarr ya, ada di Watford. Pemainnya sangat bagus ya, dari skill individu. Di samping Sadio Mane tentunya sebagai pemain utama yang bermain di Liverpool. Dan Mane memang tidak berkutik ya, mendapat penjagaan yang begitu ketat dari pemain-pemain Mesir ya, yang dikoordinir bukan saja oleh Salah, tapi pengatur serangan mereka dari tengah adalah pemain atau gelandang dari Arsenal, Mohamed El Neni ya. Kemudian bergerak dari sisi kiri itu pemain dari Aston Villa, Trezeguet. Inilah 3 pilar utama yang dimiliki oleh Mesir ya, ketika menghadapi Senegal yang bertabur pemain-pemain yang semua bermain di luar Senegal. Tapi mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dengan meraih kemenangan, tidak bermain imbang. Kalau bermain imbang ini akan berbahaya juga bagi Mesir. Jadi tugas bagi Sadio Mane dan kawan-kawan nantinya pada Rabu depan itu harus bagaimana bisa mencetak 2 gol. Dan saya pikir mereka bisa mendapatkan itu. Ya, kalau melihat dari intensitas serangan mereka yang sangat baik ketika bermain di kandang Mesir, dan mereka saya sudah katakan tadi unggul dari semua aspek statistik yang mengatakan bahwa Senegal itu di atas ya, walaupun beda tipis dengan Mesir. Sayang kalau Sadio Mane tidak bisa hadir ya di Piala Dunia, ataupun Muhammad Salah yang tidak bisa hadir di Piala Dunia. Tapi apa boleh buat, salah satu harus gugur, termasuk Kamerun dan Aljazair. Kamerun itu menyisihkan Pantai Gading di fase grup ya. Kalau Mesir ini lolos dari grup F ya. Kemudian Senegal di grup G kalau tidak salah ya, yang dia bisa lolos karena juara-juara grup yang maju ke babak selanjutnya. Kemudian kalau bisa dilihat, kalau Kamerun tidak bisa hadir, tetapi Aljazair yang hadir ini masih oke lah kalau bisa dari nama-nama besar Aljazair yang ada di sana ya. Ada Riyad Mahrez ya, Islam Slimani saya sudah katakan ya, pemain-pemain yang oke ya. Benazer ini tangguh juga pemain-pemain Aljazair. Jadi kemungkinan Aljazair punya peluang, Mesir punya peluang, Tunisia punya peluang, tinggal kita tunggu Maroko. Ya, sayang mereka tidak mendapatkan pemain terbaik mereka ya, Hakim Ziyech yang mungkin sudah ditendang. Maroko tidak perlu dengan Ziyech karena Maroko punya kesempatan untuk bisa lolos setelah bermain imbang dengan Kongo. Ya. Demikian juga dengan Nigeria. Nigeria punya kesempatan besar setelah bermain imbang dengan Ghana. Jadi 5 wakil ini yang bisa lolos. Namun ada satu tim sebenarnya yang saya kira menyesal sekali mereka tidak bisa lolos karena kalah lawan Kamerun di fase grup, itu Pantai Gading. Pantai Gading dini hari mereka melakukan pertandingan persahabatan melawan juara dunia 2018 Prancis.
Mereka hanya kalah dengan 2-1. Kalah tipis, memberikan perlawanan yang luar biasa ya terhadap pasukan Didier Deschamps. Bahkan mereka lebih dulu mencetak gol lewat Nicolas Pepe, pemain dari Arsenal. Nah, kalau bisa melihat juga dari kedalaman skuad Pantai Gading, mestinya mereka bisa lolos. Bukan Kamerun. Ya, tetapi sayang mereka kalah melawan Kamerun 1-0 di fase grup. Padahal di sana kita tahu ada Sebastian Haller, top skor di salah satu di Liga Champions sebelum mereka tersisih dari Benfica, dan juga menjadi top skor di Ajax ya Amsterdam. Itu yang disayangkan memang. Wah, mereka masih punya Frankie Kessie ya. Ada Wilfried Zaha yang ada di Crystal Palace. Kessie kita tahu menjadi salah satu pemain inti ya, box to box di AC Milan. Ya, ini bagus sebenarnya. Willy Boly yang bermain di belakang ya untuk klub Wolverhampton Wanderers. Jadi sebenarnya ini tim yang oke, tim yang bagus, tapi sayang mereka kalah di fase grup. Kita akan tunggu nantinya apakah Senegal akan bangkit dari kekalahan melawan Mesir. Itu yang kita akan lihat, pertarungan antara dua bintang asal Liverpool ini. Dan bagi Mesir, bagi Salah sudah terbalaskan ya, ketika mereka kalah di final Piala Afrika lewat adu penalti. Mereka menunggu Senegal itu dan mereka bisa membalas dengan kemenangan. Namun kemenangan ini belum menjadi jaminan bagi Mesir untuk bisa lolos, karena masih harus melakoni leg kedua di kota Dakar ini, yang mengharuskan mereka paling tidak bermain imbang, menahan imbang 0-0, 1-1, 2-2 untuk bisa lolos. Tapi tetap berbahaya karena Senegal akan habis-habisan, akan bertarung dengan dukungan penuh dari supporter fanatik mereka. Di hadapan publik mereka ingin mencetak gol karena punya kemampuan dengan kedalaman skuad yang saya sudah katakan tadi, bahwa mereka bisa melakukan itu. Ketika Mane terisolir, mungkin masih bisa ada Ismail Azar di sana, Chiko Koyate, Idris Gueye akan bermain, Nampros Mendy yang bisa menjadi solusi. Kita akan tunggu apakah Senegal ini mampu untuk bisa membalikan keadaan. Sampai di sini pembicaraan saya, dan saya mengingatkan bahwa nanti sore saya akan mengumumkan undian ya, giveaway yang sudah dipilih, sudah diseleksi. Siapapun pemenangnya, tentunya kita akan umumkan nantinya. Yang belum bisa memenangkan pertandingan masih bisa mengikuti untuk berikut. Masih banyak hadiah diberikan oleh PT SKA Prima Eva ini. Jadi jangan khawatir bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa menerima giveaway, karena giveaway ini banyak yang akan diberikan. Anda bisa mendapat kesempatan. Bagi Anda yang sudah merebut atau bisa memenangkan hadiah ini, tentunya tidak akan diberikan untuk hadiah berikut. Diberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa mendapatkan hadiah giveaway dari sendal, kemudian dari kaos Leones yang dipersembahkan oleh PT SKA Prima Eva. Sampai berjumpa. Ciao.